Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Astuti. Saya dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Dakwah dan Humaniora. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembahasan materi saya yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah filsafat umum yang diampu oleh Bapak Tommy M. Hu. Di mana judul makalah saya di sini yaitu tentang Plotinus dan Neoplatonisme. Langsung saja, sedikit pembahasan tentang Plotinus atau biologi Plotinus. Plotinus dilahirkan pada tahun 205 di Lycopolis di Mesir, yang pada waktu itu dikuasai oleh Roma, dan Plotinus meninggal di Minturnea di Italia pada tahun 270. Orang tuanya berasal dari Yunani. Tentang hidupnya tidak banyak orang yang tahu. Nama tersohor karena ajaran filosofinya. Ia tak mau terkemuka, patungnya pun tak ada, sebagaimana lazimnya orang membuat patung orang-orang terkemuka pada waktu itu. Mulanya Plotinus mempelajari filsafat dari ajaran Yunani, terutama dari buah tangan Plato. Pada umur 28 tahun, kecerdasannya sudah terkelihatan, sehingga patut baginya disebut sebagai filosof. Akan tetapi, ia merasa ilmu pengetahuannya belum cukup dalam. Oleh karena itu, ia ingin memperdalamnya dengan mempelajari mistik dari Persia dan India. Untuk itu, ia ingin pergi ke sana. Tapi bagaimana? Kebetulan pula Kaisar Roma, Gordianus, menyusun tentaranya untuk menyerbu ke Persia. Lalu Plotinus menawarkan diri untuk menjadi serdadu dalam laskar Gordianus. Namun, Gordianus mengalami kekalahan besar, dan Plotinus hanya dapat selamat dengan melarikan diri. Untuk pergi ke Persia dan India, ia berangkat menuju Roma, dan 1 tahun menetap. Ia mengajarkan filsafatnya. Di antara murid-murid Plato, ada juga orang besar. Karena sikap hidupnya yang sederhana, orang besar dan orang biasa sama saja menghormati dia, sama-sama menghormati dia. Bahkan tidak hanya menghormati, bahkan ada juga yang mendewakannya. Tapi Plotinus tidak terpengaruh akan itu. Ia tetap orang sederhana dan memandang segala perbuatannya sebagai tugas hidup belaka. Oke, lanjut. Pokok ajaran Plotinus. Plotinus mula-mulanya tidak bermaksud untuk mengemukakan filsafatnya sendiri. Ia hanya ingin memperdalam filsafat Plato. Oleh sebab itu, filosofinya disebut dengan Neoplatonisme. Apabila Plato mendasarkan ajarannya kepada yang baik yang meliputi segala-galanya, ajaran Plotinus berpokok kepada yang satu. Yang satu itu adalah pangkal segala-galanya. Sungguh pun filosofinya berdasarkan ajaran Plato, ia juga mengambil ajaran dari filosofi-filosofi sesudah Plato, selama ajaran-ajaran itu dapat disesuaikan dengan pandangan agamanya.
lanjut. Dalam filosofi klasik, yang asal itu dikemukakan sebagai yang bekerja atau bergerak pertama. Di situ selalu dihadapkan dua bertentangan, seperti yang bekerja dan yang dikerjakan, semangat dan benda, pencipta dan yang diciptakan. Penggerak yang pertama itu bertempat di luar alam yang lahir dan sifatnya transidental. Lanjut, di dalam pengertian Plotinus, di sini juga menjelaskan tentang ajaran tentang jiwa. Ajaran Plotinus tentang jiwa adalah dasar teorinya tentang hidup yang praktis dan ajaran moral. Menurut pendapatnya, benda itu karena tidak terpengaruh yang satu, yang baik adalah pangkal dari yang jahat. Oke, terus yang kedua, di dalam penjelasan Plotinus juga mengajarkan ajaran tentang hidup dan moral, di mana ajaran Plotinus tentang hidup dan moral mudah sekali ajaran itu, tak lain daripada melaksanakan dalam praktik ajarannya tentang jiwa. Di sini di pembahasan tentang hidup dan moral, tujuan hidup manusia dikatakannya mencapai persamaan dengan Tuhan. Budi yang tertinggi adalah roh. Contohnya, menyucikan roh adalah satu-satunya jalan menuju cita-cita kemurnian. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu Neoplatonisme, di mana perkembangan pemikiran pada masa Helenisme Romawi mempunyai corak yang sama, yang dalam perkembangannya dapat dibagi ke dalam 3 masa, yaitu pertama masa pertama ialah abad ke-5 sampai pertengahan abad sebelum Masehi, yang dimana di dalamnya juga ada dua pembagian, yaitu aliran Epicure dan pendirinya Epicurus, dan aliran Stoa pendirinya Zeno. Dan ini sama-sama berpendapat bertolak belakang, ya. Pemikiran Epicure, pemikiran Epicurus dan pemikiran Zeno itu berbeda. Lanjut, perbedaan Neoplatonisme dengan aliran Iskandariyah yang berkembang sejak pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 ialah: yang pertama, Neoplatonisme berkisar pada segi metafisika, pada filsafat Yunani yang boleh jadi dalam beberapa hal berlawanan dengan agama Masehi. Terus yang kedua, Neoplatonisme lebih banyak mendasarkan pikirannya kepada seleksi dan perpaduan, sedangkan aliran Iskandariyah lebih banyak mengadakan ulasan-ulasan terhadap pikiran-pikiran filsafat. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.